Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, senyawa. Kalau yang pertama itu jenis dari materi, ada unsur, dan yang kedua ada senyawa. Ya, kalau senyawa ini ini merupakan gabungan dua unsur atau lebih. Dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Kalau semalam itu unsur hanya terdiri dari satu atom. Nah, berarti kalau senyawa itu sudah gabungan dua atom. Ya, atom dengan unsur itu hampir sama, terdiri dari satu. Oke? Gabungan dua unsur atau lebih. Lalu yang kedua, sifat sebelum dan sesudah reaksi adalah berbeda. Contohnya begini nakku. Contohnya H2O. H2O. Ini terdiri dari unsur apa aja? Unsur H dan unsur O. Ya kan? Ini nanti melalui proses reaksi kimia akan membentuk senyawa yaitu H2O. Gitu ya nak ya, bedanya. Kalau unsur dia ada dua atau lebih. Lalu pengertian dari yang kedua ini, sifat sebelum dan sesudah reaksi adalah berbeda. Maksudnya begini, hidrogen itu kita tahu wujudnya apa? Wujudnya adalah gas. Oksigen juga wujudnya adalah gas. Betul ya? Nah, awalnya gas. Tapi setelah mereka bereaksi, mengapa menghasilkan suatu zat yang dia berbentuk cair? Oke? Nah, itulah tadi melalui proses reaksi kimia dan sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Itu maksudnya ya nak? Oke, contoh senyawa ada H2O, ada CO2, ada glukosa, ada NaCl, garam, yang pasti lebih dari satu unsur. Paham ya? Oke, paham. Lanjut kita ke jenis materi yang selanjutnya, yaitu campuran. Oke? Kalau campuran ini beda dengan atom dan beda dengan senyawa. Oke, kalau campuran nakku, dia itu tidak melalui reaksi kimia, tanpa reaksi kimia. Oke? Ya. Adapun pengertian dari campuran adalah gabungan dua zat murni atau lebih. Oke, gabungan dua zat atau lebih. Oke, lalu sifat zat murni sebelum dan sesudah penggabungan adalah sama. Contohnya, larutan gula. Oke, kalau kita membuat teh manis nak di rumah, yang kita campurkan adalah ada air, ada gulanya, dan ada bubuknya. Betul ya? Berarti campuran enggak? Ya, campuran. Nah, gula itu sebelum kita masukkan ke dalam air, kita membuat teh manis, gimana rasanya? Manis kan? Manis. Bagaimana ketika dia sudah menjadi larutan gula? Apakah masih terasa di dalamnya itu gula? Masih. Ketika kita mencicipi larutan itu atau teh manis itu, rasanya tetap manis. Artinya bahwa sebelum dan sesudah penggabungan pun dia tetap sama sifatnya. Nah, gitu ya. Oke, lalu campuran ini nak dibagi dua. Ada campuran homogen dan ada campuran yang heterogen. Kalau dia dibilang homogen nak, dia itu menyatu sama kayak teh manis tadi. Teh manis ya, beda dengan kopi ya, teh manis. Oke, pada saat kita campurkan antara gula dengan airnya
dan juga bubuknya. Ketika kita campurkan mereka, nak, apakah masih bisa kita bedakan mana gulanya, mana airnya, dan mana dia di sana bubuknya? Masih bisa? Tidak bisa. Artinya mereka benar-benar menyatu sempurna. Itulah campuran homogen. Sehingga memang campuran homogen ini selalu disebut dengan yang namanya larutan. Jadi kalau dibilang larutan, berarti dia adalah campurannya menyatu sempurna. Oke? Bisa? Oke, contohnya lagi. Ini ada kuningan, ada besi baja. Bahkan cincin yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu, nak, itu enggak murni semuanya adalah emas, tapi ada campuran yang lainnya. Ya, itulah kalau dia dalam bentuk zat padat. Oke. Lanjut ke campuran heterogen. Kalau dia campuran heterogen, dia itu ada pembatasnya, artinya masih bisa nanti kita bedakan mana pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Itu kalau campuran yang homogen. Nah, oke, contoh ibu buat di sini ada ini contoh ya, serbuk besi dengan pasir dapat dipisahkan dengan magnet. Itu kan campuran ya, nak. Campurannya berupa zat padat. Ini sering kita permainan kita waktu anak-anak ini. Kita campurkan, ada butiran-butiran magnet dengan pasir. Kemudian untuk memisahkan magnetnya itu kita pakai yang namanya, untuk memisahkan si serbuk besinya itu kita menggunakan yang namanya magnet. Oke. Lalu contohnya lagi, campuran yang heterogen yang masih bisa kita bedakan mereka. Contohnya santan. Santan kelapa, nakku. Pada saat kita sudah memeras, kita ambil patinya, oke, itu memang sekilas kita lihat bercampur semuanya. Tapi coba, apalagi ini para cewek-cewek, coba perhatikan, diamkan dulu selama 10-15 menit. 10-15 menit. Maka nanti kamu akan menjumpai bahwa ada pemisahan antara pati dan juga air. Air akan berada di bawah, patinya akan berada di atas. Itu termasuk campuran homogen enggak? Bukan, itu heterogen. Karena masih bisa kita bedakan, nak, mana dia pelarutnya dan mana dia zat terlarutnya. Itu untuk yang kalau dia zatnya adalah larutan. Oke, bisa ya dibedakan ya homogen dengan heterogen ya, nak ya. Bisa? Oke. Sama juga dengan kopi. Kopi dengan air, kalau kita larutkan, memang pada saat kita kacau dia, sekilas menyatu. Tetapi kita diamkan beberapa menit, bisa kita pisahkan mereka. Bahwa si kopinya akan berada di endapan bawah, airnya juga. Airnya itu nanti akan tetap bisa kita bedakan mana dia air dengan endapannya. Bahkan kalau kita lakukan pemisahan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari di SMP, ya, mungkin dengan melalui saringan menggunakan kertas saring, itu akan bisa kembali kita dapatkan zat murninya, yaitu berupa air. Oke ya, itu perbedaannya ya, nak, antara campuran homogen dengan campuran heterogen.